Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihasan ila yaumiddin wa anina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Dan kami muliakan seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Islah, meliputi Ustaz Sa'ad selaku ketua, Ustaz Abu selaku wakil ketua, dan segenap para pengurus yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim. Di tengah-tengah kita ada Siti Ustaz Abdullah Mahbub, Abah Husnan dan Setroyo, sepuh demi sepuh, serta para pengurus majelis taklim dan segenap para jamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tambahan sehat wal afiat. Sehat lahir kita, terkhusus sehat batin kita, sehingga dengan kesehatan itu kita mampu bersyukur melalui rangkaian amal-amal yang dicintai oleh Allah. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah dan masuk ke dalam buku catatan amal, dan insya Allah akan menggiring kita, akan membawa kita dengan rahmat Allah untuk menuju syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita sampai pada hikmah yang ke-204. Sebelum kita baca, kita artikan, kita ingin menyampaikan bahwa perjalanan manusia untuk menuju kepada Allah itu tidak akan lepas dengan rintangan-rintangan. Sebagaimana ketika kita ingin berjalan ke salah satu tempat, kita ingin sampai ke sana, otomatis melalui perjalanan atau proses-proses tertentu. Begitu pula seseorang ingin menggapai ridhonya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin bisa sampai, atau bahasa sekarang usul kepada Allah, tidak lepas dengan rintangan-rintangan saat kita berada dalam suatu perjalanan. Ulama ahli tasawuf menerangkan ada 4 rintangan. Dari 4 rintangan yang paling berat, yang paling angel, paling sulit, itu nafsu. Karena ada 4, ada dunia, ada syaitan, ada makhluk. Yang keempat ini nafsu. Ini merupakan salah satu hambatan yang sulit untuk diatasi. Sering-sering kita dengarkan innan nafsa la ammaratun bisu. Di situ menggunakan sigat mubalaghah, ammar, yang selalu perintah keburukan. Bahasanya selalu. Pagi jenengan bisa menundukkan, siang akan datang.
siang jenengan bisa terhindar, sore datang lagi. Itu nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Maka diperlukan sekian proses, diperlukan metode dan cara bagaimana bukan mematikan, nafsu nggak bisa mati, menjinakkan. Makanya riwayat Sayyidina Ali yang buatan salah, inna a'da aduwik, musuh di atas musuh, nafsu kita allati baina jambaik, yang ada di dalam diri kita. Kalau syaitan kan di luar. Kalau syaitan itu kita bawa zikir, syaitan nggak mungkin masuk. Iblis pun juga sama. Dia sama-sama musuhnya, menghambat, tapi lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Yang paling berat ini nafsu, karena nggak bisa dimatikan. Matinya nafsu itu ketika matinya orangnya. Monggo Hasan, monggo Ustaz. Jadi nafsu yang dimiliki oleh manusia itu tidak bisa mati sebelum orangnya mati. Hanya bisa dijinakkan, dilulutke, dikontrol supaya nurut, supaya jinak. Imam Busiri mengatakan wan nafsu katifli, wan nafsu katifli. Nafsu itu ibarat bocah cilik. Atas bocah cilik, intuh milhu, kalau anak kecil itu nggak disampai dari air asi ibunya, syabba ala hubbir roba, wis ketingin golei susu, nyari asinya ibu. Wa in taftimhu yanfatim. Nah, kalau orang tuanya sabar 3 hari, mungkin tidurnya berkurang, mungkin capeknya tambah, untuk nopo nyapeh anak kecil, yanfatim, dia akan tersapeh. Nafsu gimana itu? Kedah disapeh dari hal-hal yang membuat nafsu itu senang. Apa yang menjadi kesenangan nafsu? Apa yang membuat nafsu ini nggak bisa jinak? Nah, ini diproses oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Sampai di antara doa yang dimunajatkan oleh Kanjeng Nabi niku, a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bika min nafsin la tashba. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la. Apa artinya la tashba? Gak pernah mampai. Paham mampai? Apa paham mampai ini? Gak pernah puas, jalur terus, ini nafsu. Makanya lihat, kalau seseorang itu nafsunya tidak dilatih, ibadah kangelan, belum asli. Nyari satu keistiqomahan dalam ibadah itu sulit. Kenapa? Karena nafsunya belum diluluki, belum dijinakkan. Nah, diterangkan hikmah yang ke-200 pinten iki, 204, beliau Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Atha'illah Sakandari memberikan trik dan teori. Mari kita baca. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijus syahwata minal qalb. Tidak mungkin, orang mungkin syahwat artinya kesenangan nafsu lepas dari hati kecuali 2.
Khaufun muz'id, takut yang terlalu. Takut yang bukan takut-takutan loh, takut tenangan nih. Satu. Au syauqun muklik, atau rindu yang sangat rindu. Pun, yang kedua. Syahwat yang menjadi kesenangan hawa nafsu itu kan selalu melekat pada diri manusia. Kapan bisa lepas? Nek diuden-uden atau diiming-iming. Jangan pakai si mana, yang diuden atau yang diiming-iming. Nah, kok begitu artinya? Ditakut-takuti, atau kalau enggak dipamer-pameri. Khaufun, ditakut-takuti, atau syauqun, dirindu-rindukan. Satu di antara dua metode ini, insya Allah syahwat yang menjadi kesenangan nafsu akan lepas dari hati manusia. Tapi kalau dua metode ini nggak bisa, nggak ada, nafsu selamanya akan menginjak-injak orangnya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena kadang-kadang ada anak muda umur belum begitu sampai pada 30, tapi sudah bisa mendapatkan kelezatan ibadah. Mana wong wis tidak muter. Syabun, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana di hari kiamat, di padang mahsyar, dia mendapatkan tempat naungan yang tidak dimiliki kecuali Allah. Di antara 7, syabun, bocah nom. Syabun, anak muda, nasya'a, yang tumbuh berkembang fi ibadatillah, beribadah kepada Allah. Muda, umurnya masih muda, jiwanya jiwa masih muda, tapi mampu untuk menaklukkan daripada nafsu dan kesenangan hawa nafsu, sehingga dipuji oleh Allah Ta'ala dalam hadis ini. Rasulullah, syabun nasyafi, jadi sehari-hariannya gak ada kecuali ibadah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab syarah Al-Minahus Saniyah, syarahnya kitab Al-Hikam Al-Ataiyah, karya daripada Syekh Asy-Syarqawi, di sini disebutkan bagaimana cara agar melalui khauf, rasa takut ini, syahwat bisa lepas. Satu, monggo diperhatikan, diajak mikir-mikir tenggene firman-firman Allah yang ada kaitannya tentang neraka dan isi neraka. Napa? Neraka dan isi neraka. Al-Quran kita buka, jenengan pilih dari sekian Al-Quran mana yang menerangkan tentang neraka dan penduduk neraka. Nggih, Pak, coba swarga terus neraka ya nopo. Supaya timbul rasa takut, penduduk ini diterangkan dalam kitab syarah niki kebalikan, yaitu dikenalkan melalui Al-Quran dan hadis ciri-ciri penduduk surga beserta surga. Tiang-tiang sing bakal mlebet tenggene nopo surga, akhirnya nopo kepingin melihat mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas oleh hati manusia. Akhirnya timbul pengen, kalau pengen gerak untuk ibadah.
Sinten mawon kabar minggu depan sing ngaji untuk HP. Kalau kinten masjid pek ini mungkin diiming-iming kenapa ibu HP Pak? Ini surga beserta isinya. La maudhi'u sawti ahadikum khairun minad dunya wa ma fiha. Ngertos pecut? Tahu pecut? Apa itu? Cambuk yang biasa digunakan nyambuk hayawan, tempat tok ngalang-aling dosa sak sini. Tempat ndelei cambuk niku khairun minad dunya wa ma fiha. Ya nopo nek selain daripada tempat nopo cambuk. Kalau sapu tangannya bidadari jatuh dari atas pendunia keroyokan Pak. Oh itu tidak payu kabeh. Kebutan itu baru nopo sapu tangan. Dan nongol wajah itu ada yang nongol. Matahari sin kawan ketok kalah saingan. Itu nembe. Ya nopo. Date bidadari. Terus yang paling nikmat di atas semuanya nikmat itu. Uhilla alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abada. Hei ahlu syurga, bangun saat ini, detik ini sampai tiada batas aku tidak akan pernah membenci kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenikmatan di atas kenikmatan, bisa memandang wajahnya Allah, zatnya Allah, dan di sana kekal abadi selama-lamanya. Diingatkan, diajak untuk tafakkur, tadabbur tentang ayat-ayat yang di dalamnya berupa iming-iming surga beserta isinya. Yang kedua, diingatkan pula tentang janji-janji Allah Ta'ala untuk mereka para aulia, para salihin, yang berupa tadi surga beserta isinya yang kita baca 17 kali dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jelas mereka orang-orang yang akan masuk ke dalam syurganya Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang terakhir dikenalkan dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim, dikenalkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu yang menjurus kepada tasawuf. Insyaallah 3 metode ini yang berupa kerinduan akan bisa melunakkan daripada nafsu dan kesenangan nafsu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin.